Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Sebelum saya memulai pembicaraan saya pada kali ini, saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang muslim. Semoga dengan Hari Idul Fitri ini kita bisa kembali hadir untuk bagaimana mencerminkan dan juga menunjukkan bahwa keakraban kita, toleransi kita, dan juga kedamaian kita bisa membawa kesejukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara gitu. Oke teman-teman, kali ini juga saya akan melanjutkan pembicaraan saya sebelumnya terkait dengan kenapa Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai, harus menolak tambang gitu. Sebenarnya ada 3 kacamata besar, 3 pandangan besar, iya kan? Tidak sekedar berbasis teoritis tapi juga historis, iya kan? Yang justru menjustifikasi atau menguatkan kita bahwa kita harus menolak tambang dalam bentuk apapun di Nusa Tenggara Timur gitu. Lebih khususnya di Manggarai gitu. Kenapa saya membicarakan ini? Sebetulnya saya merasa peduli, saya merasa sedih ketika hari ini Manggarai yang sebelumnya terkenal dengan kualitas alamnya yang sejuk, hijau, komoditinya yang begitu banyak, variasi, kemudian aktivitas masyarakatnya dalam kehidupan pertanian itu luar biasa gitu. Nah, kita tahu hari-hari ini sudah masuk isu baru, problem baru, yaitu tambang gitu. Yang pertama kita lihat kemarin di Manggarai Timur, ya kan, di sana sudah ada semacam percobaan untuk bagaimana membangun tambang semen gitu, ya kan, tambang semen. Kita tahu bahwa masyarakat di sana itu tidak butuh semen gitu, iya kan, masyarakat di sana itu butuh makan gitu, masyarakat di sana itu butuh sejahtera gitu, masyarakat di sana itu butuh kesejukan, masyarakat di sana itu butuh perlindungan terhadap karya-karya mereka, perlindungan terhadap komoditi-komoditi mereka, ya kan, perlindungan terhadap kesejahteraan mereka gitu. Itu yang mereka butuhkan gitu, bukan semen gitu. Kalau membawa kehadiran tambang di Manggarai Timur hanya dalilnya untuk bagaimana memproduksi semen untuk pembangunan misalnya gitu, ya kan, itu bagi saya itu efeknya cuma 0, berapa persen dari 100%. Kenapa begitu? Kalau kita lihat secara jeli dan cermat bahwa ketidakmajuan NTT, ya kan, keterbelakangan NTT salah satu faktornya ekonomi, yaitu kemiskinan gitu, ya kan, kemiskinan ini yang menjadi problem utama gitu. Dimana kita tahu bahwa sebelumnya masyarakat hidup nyaman dengan kondisi alamiahnya, yaitu bertani, kemudian beternak, kemudian menjadi seorang pekebun. Mereka terbiasa dengan kultur itu, dan rata-rata kesejahteraan, kemudian kenikmatan hidup, iya kan, kesuksesan pendidikan dari anak-anak mereka, iya kan, itu dari komoditi yang mereka alami gitu, iya kan, itu dari hasil panen yang mereka lakukan. Nah, ketika proyek tambang masuk di sana, ya kan, dengan sendirinya komoditi-komoditi yang sebelumnya gitu, dengan sendirinya rumah-rumah mereka gitu, kemudian lahan-lahan mereka yang sebetulnya menjadi lahan yang produktif, lahan untuk bagaimana melanjutkan pendidikan anak-anaknya, untuk mempertahankan ekonominya, tiba-tiba itu diambil alih gitu, untuk kepentingan segelintir orang, ya, untuk kepentingan investor, iya kan, dengan mengalasankan produksi semen, tetapi begitu banyak risiko-risiko lain yang justru berdampak pada masyarakat di sana gitu. Misalnya petani, pekebun, peternak tadi kan, dengan dirinya mereka tergeser itu, mungkin dalam bahasa kerennya relokasi gitu, dari lahannya mereka kan. Kita tahu misalnya di Manggarai Timur itu kaya dengan hasil buminya, hasil alamnya kan, mulai dari cengkeh, vanili, kemudian kopi, coklat, dan juga masih banyak lainnya gitu. Artinya yang mereka butuhkan adalah bagaimana hasil alam mereka, bagaimana produksi mereka betul-betul dijaga dan juga dijamin oleh pemerintah, supaya keadilan, supaya kehidupan yang sebelumnya mereka merasa nyaman itu betul-betul terjaga terus gitu. Itu yang pertama teman-teman. Kenapa kita harus menolak tambang semen di sana gitu? Karena kita itu bukan terbiasa untuk bagaimana bekerja di tambang, tapi kita tuh terbiasa bagaimana menikmati kehidupan kita dalam sektor ekonomi gitu, ya, sektor perkebunan,
sektor peternakan. Ini yang menjadi 3 konsekuensi dasar, ya kan? Bila tambang semen itu terjadi di sana. Gitu. Oleh karena itu, apapun alasannya, kita harus tegaskan ke pemerintah, ke pemangku kebijakan bahwa kehadiran tambang semen bukannya untuk kesejahteraan, melainkan untuk menyingkirkan kehidupan yang sebelumnya mereka nyaman dengan alamnya, nyaman dengan situasi masyarakatnya. Gitu. Kemudian ada soal lain lagi. Jadi gini teman-teman, kali ini saya akan tidak membicarakan terlalu jauh, tidak terlalu teoritis, tapi ada alasan kedua kenapa kita harus menolak tambang di sana gitu. Tambang apapun. Yang kedua itu SDM itu. Kalau kita kembali ke kan, kritik terhadap kurikulum kita. Ya kan? Kalau kita kembali kritik kurikulum kita bahwa hari ini sistem pendidikan kita justru tidak mengakomodir. Iya kan? Justru tidak mengakomodir sumber daya kita untuk bagaimana dalam konteks atau dalam hal ini sumber daya manusia untuk bagaimana menjawab dan juga mengelola sumber daya alam ke depannya gitu. Kita tahu bahwa Indonesia itu selain karena sektor agrarisnya, sektor pertaniannya bisa juga menjadi ladang produktivitas sektor alam, dalam hal ini tambang gitu. Tetapi sistem pendidikan kita, kurikulum kita tidak merancang kan, kita untuk bagaimana mempelajari dan juga memahami apa itu tambang gitu. Bagaimana memanajemen pertambangan itu tidak ada gitu. Dalam konteks ini kita lihat bahwa NTT hari ini, lebih khususnya Manggarai, kan, mereka sekolah keluar paling bicara soal pendidikan, soal ekonomi, soal hukum, soal kesehatan. Mereka sangat buta, sangat gelap dengan ilmu terkait dengan penambangan gitu. Nah, ketika pertambangan hadir di sana gitu, siapa yang mengelolanya gitu? Siapa yang manajemennya? Pasti orang luar kan? Pasti orang punya skill, orang punya kemampuan di bidang pertambangan. Jadi masyarakat di sana, kan, yang sebelumnya, kan, kehidupannya bergantung pada hasil panennya, bergantung pada hasil alamnya, pada komoditinya, tiba-tiba bergantung pada tambang gitu. Iya kan? Yang dimana secara sumber daya manusianya, kan, yang dimana secara kualitas dan juga kemampuannya, skillnya untuk memanajemen pertambangan itu belum ada gitu. Artinya apa? Kita kalau memang dalilnya bahwa untuk bagaimana mengatasi pengangguran, saya pikir itu omong kosong gitu. Dan kita bisa bekerja di tambang, yang pertama itu resikonya di bawah kendali pemilik tambang gitu. Yang kedua, bahwa kita siap bekerja, kan, pada sektor yang sifatnya unskill itu. Bisa dikatakan buruh kelas bawah lah. Kan, buruh kelas bawah. Mulai dari cleaning service, tukang cuci, security. Sementara elit-elitnya, kan, pengelolanya, manajernya itu orang-orang luar gitu, bukan dari kita. Artinya apa? Hari ini kalau kita bicara pertambangan dan juga proses penambangan di NTT, lebih khususnya di Manggarai, tentu yang pertama-tama pemerintah harus fokus gitu loh. Kan, bagaimana mendirikan sekolah tinggi yang fokus membicarakan terkait penambangan gitu. Yang fokus membicarakan terkait dengan bagaimana ilmu pertambangan. Kan? Pemerintah harus betul-betul mengakomodir, kan, mengakomodir kebijakan mereka sehingga ada keseimbangan gitu loh, kan, kemampuan manajemen dan juga kebijakan yang mereka buat gitu. Sehingga tidak berefek pada ketidakadilan, tidak berefek pada ketidaksejahteraan gitu, tidak berefek pada penyimpangan terhadap nilai-nilai sosial yang ada di sana gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat bahwa kenapa NTT kita harus tolak yang namanya tambang. Kita belajar dari daerah lain teman-teman. Ya kan, misalnya Papua hari ini kan, di sana ada tambang besar, tambang emas, Freeport, dan ini mungkin kita sering kenal kan. Pertanyaannya seperti apa kemajuan dan juga perkembangan Papua hari ini, sektor pendidikannya, ekonominya, kesejahteraannya. Saya pikir teman-teman bisa saksikan itu. Sementara pada sisi lain, di sana ada tambang yang bisa dikatakan salah satu tambang terbesar di dunia. Kok Papua masih gitu-gitu kan? Oke lah, hari ini pemerintah sudah ada kebijakan yang bagus, pembangunan jalan kan, soal harga. Ya kan? Kita akui itu gitu. Tapi pada sisi lain, tambangnya sudah lama ada di sana gitu loh. Menggeruk hasil alam di Papua gitu. Menggeruk tanah mereka gitu. Tapi Papua itu masih begitu-begitu. Why is happen gitu? Kenapa itu terjadi gitu? Ini yang menjadi bahan evaluasi kita, bahan pembelajaran kita, kenapa kita harus menolak tambang di Nusa Tenggara Timur gitu. Kemudian yang kedua, ya kan, kalau teman-teman nonton dan juga saya rekomendasikan harus nonton film dokumenter
killers gitu. Di situ menunjukkan bahwa iya kan, di balik proyek penambangan begitu banyak hal-hal yang sebetulnya tidak kita inginkan gitu. Hal-hal yang tidak menjawab kebutuhan kita gitu. Misalnya kasus di Kalimantan kemarin kan, begitu banyak masyarakat yang menangis gitu. Ya karena tanahnya digerus, iya kan? Tanahnya diambil gitu untuk kepentingan tambang. Pada sisi lain mereka tolak gitu. Oleh karena itu bagaimanapun kalau kita bicara kesejahteraan NTT, iya kan? Bicara kemajuan NTT, maka lestarikan alamnya, lestarikan pertanian gitu. Kembangkan produktivitasnya gitu. Jaga alamnya. Saya pikir itu semoga ya kan kita semua yang ada di sini yang menonton video ini bisa tersadarkan bahwa kehadiran tambang di NTT tak lain dan tak bukan hanya untuk kepentingan investor, hanya untuk kepentingan pemilik tambang itu, bukan untuk masyarakat umum. Terima kasih. Video ini tidak bermaksud untuk membangun propaganda, tapi juga bagaimana sharing dan juga bagi-bagi pengalaman supaya kita tidak terjebak pada sebuah isu yang sebetulnya kita belum paham benar itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat sore teman-teman.